Mohon maaf, dari mana? Hadir, Pak. Ya, dari mana asalnya, Mbak? Dari Singkawang, Pak. Singkawang, oke. Ya, dari Singkawang itu di mana? Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Terus selanjutnya Ali Nurdin. Ya, Mas atau siapa ini? Bisa ditambahkan wajahnya, Mas Nurdin? Ya, dari mana, Mas? Halo, dari mana asalnya? Ya, oke, belum bisa tersambung sinyalnya. Berikutnya ini ada Mbak Solekah ya. Mbak Solekah dari mana? Bisa ditambahkan wajahnya. Mbak Solekah dari mana? Dari Magelang, Pak. Dari Gelang. Terima kasih Mbak Solekah. Ya. Selanjutnya Amin Wahyudi ya, Mas Amin Wahyudi. Bisa ditambahkan dibuka kamera Mas Amin Wahyudi. Dari mana ini? Mas Amin Wahyudi dari Jepara, Pak. Dari Jepara. Oke, baik. Berikutnya Mbak Eka. Eka atau Mas ini? Eka. Bisa dibuka kameranya, Eka. Oh, Mbak Eka. Mbak Eka dari mana? Bisa dibuka speakernya? Jawa Tengah. Dari mana? Dari Brebes? Cepu, Jawa Tengah, Oh, Blora. dari Cepu, Jawa Tengah. Nah, oke, terima kasih. Baik, berikutnya ada Mas Agung Nugroho. Mas Agung di Nugroho. Dari mana ini ya? Bisa dibuka kameranya, Mas Agung? Dari Jepara, Pak. Dari Jepara, baik terima kasih. Selanjutnya yang tadi belum terpanggil tadi siapa tadi Mas Ali Nurdin ya, Mas Ali Nurdin belum bisa sinyalnya bagaimana? Silakan dibuka kameranya. Oke, oke baik ya. Kita akan jelaskan beberapa hal. Nanti ada ini programnya adalah kelas online. Ada yang kelas percepatan. Percepatan itu artinya 6 bulan selesai. Insya Allah nanti selesai di bulan lulus di bulan Januari. Jadi ini masih ada waktu Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan selesai. Kalau yang belum berarti kami jelaskan sekalian nanti 1 tahun selesai itu berarti normal seperti biasa. Oke ya. Baik, berikut ini akan kami jabarkan bagaimana praktek atau PKN yang nanti akan dijalani. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Halo? Apakah sudah baca di layar? Maaf Pak, tadi nge-lag Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah bisa ya? Oke, baik. Praktek kerja nyata ya atau PKN. Oh, Unistama Salatiga ya. Apa sih praktek kerja nyata? Apa bedanya dengan apa ya? PKL kalau anak SMK itu dulu yang pernah SMK. Ada yang pernah SMK ya? Ya, Ada? kenal, Pak. Ada ya. Dulu ada PKL namanya ya. Kalau PKL itu adalah praktek kerja apa? L-nya itu apa itu? Praktek Lapangan, kerja lapangan. lapangan. Jadi prakteknya lapangan ya. Kalau ini praktek kerja nyata, ini benar-benar nyata nanti harus betul-betul prakteknya sesuai dengan pekerjaannya dan betul-betul nyata dunia pekerjaan. Bukan hanya praktek di lapangan ya. Kalau di lapangan itu ya seperti pelari, seperti sepak bola itu di lapangan ya. Oke, baik. Eh, Berikutnya. Mengapa sih kita harus melaksanakan praktek kerja nyata? Ya, ini adalah menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas bahwa setiap warga negara itu berhak atas pendidikan yang merata ya dan layak sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenjang pendidikan. Nah, ini adalah apa ya kewajiban. Sebenarnya ini kewajiban pemerintah atau kewajiban negara terhadap warganya. Itu memang berikan pendidikan yang layak ya sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenjang pendidikannya. Jadi kalau kemampuannya mungkin hanya sebatas mereka di pendidikan dasar, ya karena menang ekonominya dan sebagainya, itu ya sesuai dengan kemampuannya. Tetapi negara itu seharusnya harus mampu untuk membantu bagaimana warganya bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Nah, makanya di sini eh, kalian semuanya menempuh pendidikan untuk pendidikan 1 tahun. Jadi paling tidak 1 tahun itu ditempuh dalam waktu 6 bulan itu sudah mencukupi kalender akademiknya untuk 1 tahun. Nah ini eh, menurut sistem
sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, ini telah diatur juga tentang hak dan kewajiban tenaga kerja atau calon tenaga kerja. Jadi nanti hampir rata-rata setelah mereka mengikuti pendidikan ya, itu tujuannya ya setelah selesai itu apa sih yang akan dicari? Tentunya bekerja, begitu kan? Nah, jadi lagi kalian mungkin yang sudah sambil bekerja, bisa sambil kuliah, bisa sambil ikut pendidikan, itu adalah penerapan nanti di dunia kerja apa yang dapatkan di tempat perkuliahan di Unistama ini coba diterapkan di dunia pekerjaan, itu kan? Ya ini makanya ada tadi praktek kerja nyata. Jadi prakteknya betul-betul sesuai dengan pekerjaannya dan nyata dipraktekkan di dunia pekerjaan yang asli sesungguhnya, begitu ya. Ini adalah dasar hukum kita melaksanakan praktek kerja nyata bahwa undang-undang menjamin setiap warga negara itu berhak ya untuk melakukan tingkat pendidikannya sesuai dengan jangka kemampuannya. Oke, baik berikutnya. Apa sih yang melatar belakangi sebenarnya ya? Latar belakangnya melihat kondisi ini ya. Eh, Mungkin panjenengan, mas-mas, mbak-mbak saat ini sudah bekerja gitu kan. Tapi di luar sana itu masih banyak pengangguran sebenarnya. Ya, lulusan SMP, lulusan SMA, SMK, bahkan lulusan kuliah sarjana itu masih banyak yang nganggur. Ya, maka diadakanlah di sini adalah pembinaan, pengarahan terhadap para pencari kerja, atau calon tenaga kerja agar mereka itu mampu bersaing di dunia kerja dan lebih-lebih nanti untuk berwirausaha sendiri ya. Jadi karena dunia kerja sekarang itu tidak semudah zaman dulu, ibaratnya zaman dulu itu mungkin orang tidak butuh apa ya alat komunikasi seperti sekarang HP atau tidak butuh mungkin baju yang aneh-aneh. Nah, itu tantangannya jauh lebih besar ke depan. Nah, apalagi ke depan itu alat-alat sudah semuanya sudah eh, serba otomatis dan sebagainya. Maka kita sendiri buat kita ya. Yang kedua, hal ini karena dipandang perlu juga untuk meningkatkan kualitas ya, untuk profesionalisme para peserta di setiap nanti pekerjaan yang nanti akan dinyatakan lulus dari lembaga. Jadi supaya para peserta nanti yang mengikuti PK ini betul-betul profesional ya menjalankan tugasnya pekerjaannya itu betul-betul. Jadi kalau dinyatakan lulus dari Unistama atau di lembaga itu benar mereka itu mampu eh, menyandang predikat bahwa dari keperawatan, dari administrasi itu betul-betul sesuai kompetensinya ya. Oke, latar belakang yang ketiga itu adalah kita ingin adalah melakukan pendekatan ya sebagai penerapan ilmu yang telah didapatkan selama dengan semuanya ya mbak-mbaknya mas-masnya itu mengikuti pembelajaran ya secara online ya ini coba diterapkan ya sesungguhnya seperti apa ya supaya nanti ada kekurangan kelebihannya itu bisa ditambahi jadi di tempat praktek nanti panjenengan eh, kalian semuanya akan mendapatkan ilmu yang baru di sana ya oke. Baik, berikutnya karena ini ada jurusan dua ya, ada jurusan keperawatan dan administrasi, apa betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, betul ya. Nanti ini saya menjelaskan dulu yang tujuan untuk PKN ini di dunia keperawatan dulu ya. Ini yang untuk keperawat khususnya ya. Mohon maaf, tertutup lagi ini sebentar. Masih bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Nggak bisa ya, bentar. Maaf, maaf, maaf. Malah ke pencet ini. Oke. Tujuan dari praktek kesehatan tadi sendiri yang untuk jurusan perawatan ini ya. Satu, para peserta didik mendapatkan pengalaman yang nyata dalam memberikan asuhan keperawatan. Di dalam asuhan keperawatan, bentar, ini kok agak gangguan.
Bisa dibaca? Masih bisa? Halo? Ya, Apakah Pak. bisa ya? Oke, baik-baik. Mohon maaf tadi kepanjat. Yang pertama, agar peserta didik di dunia keperawatan itu memberi pengalaman yang nyata dalam memberikan asuhan keperawatan, ya, khususnya keperawatan dasar ya, terhadap klien. Jadi klien itu kadang nanti di tempat praktek, di klinik atau dimanapun itu sehat. Atau ada klien itu sakit. Kadang kita sering menyebutnya pasien ya. Pasien itu identiknya kan sakit gitu kan. Tetapi sebenarnya kita menyebutnya lebih ke klien. Kadang kan ada juga yang sehat, tapi mereka hanya butuh pendampingan ya. Ada yang sakit juga ya. Yang kedua, mengaplikasikan bentuk asuhan keperawatan dasar. Jadi keperawatan dasar apa yang harus diberikan di dalam praktek kesehatan dengan SDM dan prasarana yang ada di klinik kesehatan atau di rumah sakit atau dimanapun nanti ya. Yang ketiga, mengaplikasikan perawat yang profesional dalam asuhan keperawatan dasar seperti kebutuhan dasar manusia ya. Kemarin sudah disampaikan mungkin ya KDM, apa sih KDM itu, terus pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, pemberian obat, perawatan bedah ringan, ya, asuhan pada klien yang kehilangan atau yang meninggal dunia, menghadapi kematian dan pasca kematian. Nah, itu nanti akan dijalani di dalam praktek nyata. Baik, ini adalah tujuan dari PKN keperawatan. Selanjutnya, untuk tujuan PKN yang jurusan administrasi, tentunya pertama mengamati ya, secara langsung proses kerja dan berwirausaha yang baik. Jadi kalau besok itu bekerja bagaimana? Kalau misalkan mau berwirausaha, itu menjadi wirausaha yang bagus. Nah, ini akan diamati di dunia praktek nanti. Yang kedua, menumbuhkan minat peserta didik untuk dapat membuka peluang usaha baru atau peluang usaha yang sama dengan inovasi baru. Jadi, supaya nanti ada peluang-peluang usaha baru, inovasi-inovasi apa yang ada, karena dunia sekarang itu lebih cepat ya perkembangannya. Kadang kita sering ketinggalan ya dengan globalnya seperti ini, sering percepatannya, pertambahannya apa ekonomi sangat pesat, jadinya kita berubah-ubah harus kita ikuti. Yang ketiga, menentukan masalah-masalah yang dihadapi di tempat praktek dan mencari solusinya. Nah, nanti di tempat praktek masalah apa, solusinya bagaimana, tentunya akan didapatkan di sana. Yang keempat, menerapkan ilmu yang telah didapatkan di lembaga dengan sinkronisasi pada dunia kerja. Ya, disinkronkan dengan dunia kerja. Kekurangannya, misalnya di lembaga, oh kurang ini, ternyata didapatkan di tempat praktek, wah ternyata di tempat praktek seperti ini. Nah, itu nanti akan menjadi tambahan ilmu lagi. Yang kelima, melaksanakan pengabdian masyarakat untuk proses kerja ya dan organisasi yang baik. Nah, inilah tujuan PKN untuk jurusan administrasi. Baik. Apakah sih strategi untuk PKN jurusan keperawatan? Yang pertama ya, peserta didik memperoleh informasi tentang target yang harus dicapai. Ya, nanti ada petunjuknya ya, yang harus dicapai kompetensinya apa oleh perawat itu seperti apa. Nah, itu ada. Yang kedua, peserta didik memperoleh kejelasan dan gambaran tugas yang harus dikerjakan. Nah, kerjakan apa harus diisi apa yang dikerjakan, perawat itu mengerjakan apa. Nah, itu maka di sini adalah ada petunjuknya nanti ya. Yang ketiga, setiap peserta didik dapat melakukan praktek klinik di bawah bimbingan pembimbing. Nah, di klinik atau di rumah sakit atau di bidan praktek, dokter praktek, nanti dapat ada pembimbingnya di sana. Yang keempat, evaluasi klinik dilakukan di lahan praktek selama menjalani kegiatan sesuai format yang telah ditetapkan. Ada formatnya, ya, evaluasinya seperti apa. Kelima, setiap peserta didik wajib mendokumentasikan perasaan. Jadi setiap tindakan apapun itu didokumentasi. Artinya dokumentasikan mesti dipoto video bukan. Jadi salah satunya adalah ditulis. Yaitu namanya dokumentasi. Ditulis, dicatat. Itu salah bentuk dokumentasi ya. Ada di foto, ada videonya itu bagus. Tapi ada tulisan. Jadi catatan dokumen. Artinya begitu. Yang keenam, ya, ujian hasil praktek berupa buatan laporan akhir, laporan tugas akhir ya, dari hasil magang berupa uji pendadaran. Nah, ini dilakukan di lembaga, itu kalau yang online nanti biasanya membuat laporan cukup, nanti akan dicek. Seperti itu ya, ada bentuknya ada, petunjuknya ada semuanya. Oke, baik. Inilah adalah untuk jurusan keperawatan. Selanjutnya,
strategi untuk jurusan PKN, PKN jurusan administrasi. Ya, yang jurusan administrasi yang pertama pengamatan langsung. Nah, ini di tempat usaha atau perusahaan ya untuk menemukan data-data primer. Jadi di tempat usaha itu apa data primer? Misalkan bahan bakunya itu data primernya. Misalkan ini nama perusahaannya, izinnya seperti apa dan sebagainya, bahan bakunya apa, usahanya apa, itu data primer ya. Pemiliknya apa dan sebagainya. Terus wawancara langsung, ya interview kepada pemilik atau usaha, penanggung jawab, pegawai dan sebagainya. Tidak harus pemilik, kalau memang ada penanggung jawabnya, penanggung jawab. Penanggung jawab tidak ada pegawainya, karena siapa saja bisa diwawancara atau ditanya di situ. Yang ketiga, pengumpulan data usaha sebagai lengkap. Ya, data sebagai pelengkap ya seperti misalkan fotokopi izinnya, terus HO-nya, apa-apa aja yang sebagai pelengkap. Kalau tidak ada ya cukup disimbolkan di tempat usaha tadi apa yang ada saja. Yang keempat, penyelesaian kerja dengan cara membantu proses kerja yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku di tempat usaha tersebut. Nah, ini. Yang kelima, pengelolaan data menjadi sebuah laporan tugas akhir dan dokumentasi kegiatan di tempat tersebut. Nah, ini dokumentasi juga penting, sama dicatat, difoto, ada sebagainya, sama. Nah, berikutnya. Baik. Untuk selanjutnya, ini tempat PKN. Tempat praktek atau praktek kerja nyata untuk jurusan keperawatan, kalian nanti bisa mengajukan di mana saja untuk bisa praktek. Pertama, di rumah sakit. Nah, boleh. Di rumah sakit, negeri boleh, swasta boleh, terserah. Yang penting mengajukan. Nah, cara mengajukan gimana? Ya, itu kan ada suratnya. Nanti dikirim suratnya. Ya, dalam misalkan ada buku panduannya, berarti plus buku panduannya. Kalau nanti dalam bentuk file, berarti surat dikirim dalam bentuk file, silahkan di print, ya toh, di print, nanti itu diberikan ke rumah sakitnya. Tapi biasanya dari sini akan dikasih apa dikirim ke alamat masing-masing ya. Kalau jauh kemungkinan akan dipaketkan atau dikasih file nanti di print sendiri. Nanti tergantung ya situasi saja. Ya untuk buku panduan juga akan diberikan. Jadi nanti silakan buku panduan kami koordinasi dulu dengan apa tim nanti mengeluarkan biaya berapa untuk buku panduan prakteknya ya. Nanti mengganti buku prakteknya sama surat atau cetaknya dan sebagainya nanti berapa dan nanti silahkan akan dikomunikasikan oleh biaya ahli. Ya. Yang kedua bisa di Puskesmas. Nah, Puskesmas silahkan datang ke Puskesmas atau klinik rawat inap boleh atau praktek dokter, praktek bidan, praktek perawat, klinik kecantikan juga bisa atau klinik alternatif juga boleh. Nah, di sini kurang lebih ada 8 tempat yang bisa nanti kalian ajukan sebagai tempat praktek. Oke ya. Ini adalah tempat praktek atau PKN untuk jurusan keperawatan. Oke. Selanjutnya langsung dulu nanti pertanyaan akan kita berikan di akhir untuk bisa bertanya. Kita langsung dulu ya. Yang kedua tempat praktek untuk jurusan administrasi ya. Untuk jurusan administrasi tempat PKN-nya satu di rumah sakit juga. Perawat bisa, administrasi bisa. Lah kalau di rumah sakit kalau yang bagian apa Pak? Ya bagian admin, stafnya atau mungkin di apa itu resepsionisnya atau di mana lah terserah yang penting bagian administrasinya ya. Di Puskesmas juga bisa ratina dokter praktek bisa sebagai pelayannya, pencatatnya, bidan juga bisa. Jadi sebagai pencatat sistem administrasinya atau di klinik juga bisa kan ada administrasi atau bisa juga di swalayan. Tentunya ada kan swalayan, toko, di kafe, banyak kalau administrasi, di rumah makan, warung makan, di pabrik, ya kantor desa, bisnis boleh, ya di BMT atau KSP bisa. Iya, di sini adalah contohnya. Jadi silakan nanti mengajukan di berbagai tempat sebagai tempat PKN jurusan administrasi. Oke. Baik. Sekarang tugas peserta PKN. Nah, tugas peserta PKN untuk jurusan keperawatan. Bentar ya, saya tinggal sebentar saja.
Oke, tunggu sebentar ya biar adzan dulu ya. Mohon maaf. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Halo, cek. Masih bisa mendengar suaranya? Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Oke, baik. Tugas peserta PKN untuk keperawatan, ya ini yang pertama melaksanakan praktek klinik. Ya, keperawatan dasar sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ya. Nanti ada apa sih yang harus dicapai di dalam PKN tadi. Terus membuat laporan praktek.
laporan-laporan perasaan apa yang ditangani, kompetensinya, tindakan-tindakannya selama periode praktek itu harus dicatat terus ya. Terus yang akhir praktek mengumpulkan laporan praktek klinik keperawatan dasar disusun dalam bentuk laporan tugas akhir ya. Jadi ini maksimal 1 minggu setelah praktek. Nah, makanya kan kalau praktek mulai dari awal ya mulai menyusun, jangan selesai praktek baru menyusun, nanti tidak akan selesai ya. Jadi untuk buku PKN-nya nanti akan dikirim paket ya. Dari situ nanti silahkan bisa diterima COD, diterima di masing-masing alamat. Ya, kalau misalkan dikirim file, tetap nanti kalian harus mencetak, harus dan sebagainya. Jadi semuanya biar mudah seperti apa ya, nanti akan diberikan. Oke, baik. Ini adalah untuk tugas peserta PKN untuk jurusan keperawatan. Selanjutnya untuk tugas peserta PKN jurusan administrasi. Ini mengisi daftar hadir, ya buku kegiatan harian, lembar target setiap hari ya. Terus mengikuti tata tertib yang dilakukan oleh Dudi masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan praktek sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang keempat, isi hasil praktek atau menangkan hasil kerja selama di Dudi menjadi laporan tugas akhir tadi ya. Ini buku PKN-nya juga akan dikirim sebagai panduannya. Oke, baik. Selanjutnya. Sekarang lama praktek atau durasi waktu PKN apa? Ini lama PKN 3 sampai 6 bulan. Jadi minimal 3 bulan. Jadi kalau ini misalkan bulan Oktober, ya November, Desember, Januari, nanti harapannya kalian sudah harus selesai. Jadi makanya ini cepat-cepat untuk bisa mengajukan khususnya yang kelas percepatan biar selesai ya. Yang kedua, waktu PKN mengikuti tempat praktek. Kalau misalkan tempat prakteknya menginginkan, Mas, jangan 3 bulan. Kalau di sini 6 bulan, ikuti saja. Nah, nanti selesainya bagaimana, Bapak? Praktek nanti selesai dulu, dibuat laporan di 3 bulan. Kalau suruh lanjut, tetap lanjut. Tapi laporan udah tidak apa-apa. Jadi, biarlah buku laporannya selesai, lulusnya juga lebih cepat dulu. Oke ya. Mulai bulan apa? Ya, karena ini adalah bulan Oktober. Ya, sebentar lagi November, makanya hitungnya November, Desember, Januari. Ya, harapannya sudah selesai semua. Itu yang percepatan 1 tahun masih ada nanti kelebihannya masih panjang ya. Yang penting minimal 3 bulan, bisa sampai dengan 6 bulan. Ya, bisa nanti juga seperti kakak kelas kalian itu yang perawat khususnya itu praktek langsung mereka diterima, direkrut di tempat praktek tadi, di klinik, di rumah sakit gitu. Ya, ini harapannya seperti itu kalau memang mereka pengen bekerja. Tapi kalau misalkan belum bekerja, ya bisa direkrut. Kalau sudah, mudah-mudahan ya nanti bisa menambah ilmu di dunia praktek tadi ya. Setiap peserta akan diberikan surat pengajuan praktek plus buku ya. Bisa dikirim pakai COD atau dikirim file, bisa di print sendiri atau bisa diambil di Unistama kalau yang rumahnya dekat ya. Oke, baik. Selanjutnya apa sih daftar kompetensi yang harus ditempuh untuk jurusan keperawatan? Ini yang pertama. Ini kompetensi yang harus dilakukan nanti di saat kalian ini praktek untuk jurusan keperawatan ya. Kalian harus kompeten atau mampu mengukur suhu peraksila. Nah, kemarin di perkuliahan kan sudah disampaikan bagaimana mengukur suhu ya. Suhu tubuh. Nah, ini yang kedua mengukur nadi. Yang ketiga mengukur pernapasan. Yang keempat mengukur tekanan darah. Itu harus mampu. Jadi nanti kalau di praktek, jangan ditanya misalkan silakan diukur nadinya bisa ini. Ini kan juga mengecewakan ya, memalukan. Makanya belajar lagi apa yang disampaikan di dalam materi dipelajari lagi. Cari referensi yang lainnya apa-apa ya. Yang kelima, mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, ini ya harus bisa. Terus membantu pasien makan dan minum, menyiapkan dan memasang infus. Ya harus bisa. Misalkan infusnya macet, infusnya tidak jalan, itu bagaimana? Itu harus bisa juga. Terus 8 membantu pasien BAP, BAK. Ya ke-9 mandikan pasien. Yang ke-10 merapikan tempat tidur. Ya ini ada. Terus membantu pasien duduk dan berjalan. Yang ke-12 membantu mobilisasi pasien dari kursi roda.
Nah, mungkin dari kursi roda ke tempat tidur, dari tempat tidur ke kursi roda, dan sebaliknya. Atau dari kursi roda ke mobil, dari mobil ke tempat tidur. Nah, itu mobilisasi. Yang ke-13 bantu memandikan bayi dan anak. Nih, membantikan bayi dan anak harus bisa. Membantu perawatan luka. Yang ke-15 bantu pemasangan kateter. Yang 16 penanganan sampah medis dan non-medis. Ya, ada 16 kompetensi yang harus ditempuh di dalam asuhan keperawatan ini. Oke, baik. Ini jurusan keperawatan. Berikutnya, yang jurusan administrasi, apa sih kompetensi yang harus ditempuh pada saat praktek ya? Mohon maaf, ada WA sebentar. Yang pertama, mampu menjelaskan sejarah tempat praktek. Nah, ini caranya perusahaan itu seperti apa, terus mampu menjelaskan kegiatan usaha di tempat praktek itu apa yang dilakukan, ya bidangnya apa, terus juga menjelaskan bahan baku, aset bergeraknya apa, terus alur produksinya. Nah, ini juga harus dijelaskan. Kalau sistem administrasi nanti keluar masuk kas, uangnya seperti apa, penjualan, marketingnya seperti apa, ya untung rugi, laba ruginya seperti apa, terus memodifikasi kekurangan. Jadi kekurangan sebuah usahanya yang dijalankan itu apa? Apa sih bentuk modifikasinya atau strategi yang dijalankan? Nah, ini kalian harus bisa melakukan strategi-strategi yang terbaik di dalam praktek tadi. Oke. Di tempat praktek itu apa yang dilakukan, misalkan bersaingnya seperti apa, ya itu menjelaskan semua. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah hanya contoh saja mereka yang offline ya. Jadi PKN di PI dan klinik Kurnia Medica ya. Ya di sini mereka jurusan keperawatan juga menjalankan praktek, juga di rumah sakit, ada di klinik, ya juga ada di rumah sakit juga keperawatan. Khusus yang administrasi juga di mana saja di rumah sakit, di perusahaan, di MT, di KSP, semuanya mereka menjadi praktek sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ini ya jurusan keperawatan juga praktek di Jakarta, menunjukkan prakteknya. Oke, baik. Terima kasih. Itu sekilas penjelasan tentang praktek kerja nyata. Jadi ini adalah gambar gedung sama Jalan Joko Tingkir. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Jika ada ingin yang ditanyakan, silahkan kami buka termin bertanya. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, saya kembalikan dulu kepada Mbak Nesa sebagai admin. Silahkan kalau ada yang bertanya. Astagfirullah lele. Istriku yang banyak menilainya. Aku juga berani menurut tadi. Kamu Pak nanti aja. Iya. Oke teman-teman semuanya silakan jika ada yang ditanyakan. Nanti takutnya kalau nggak ada yang bertanya pas PKN pada nggak kurang paham atau apa. Silakan masih ditunggu ya. Ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Cukup jelas ya? Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk kelas ini. Ya, Semuanya. Nanti ya, Pak. tinggal menunggu saja. Jadi Ya. saat prakteknya ada dua kemungkinan beserta bukunya akan dipaketkan atau dalam bentuk file. Kalau dalam bentuk file, nanti kalian harus ngeprint, jilid dan sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk kiriman atau dalam bentuk paket, tinggal baca di situ, diikuti semuanya. Terus buat laporannya diikuti semuanya di situ, diketik, nanti mengirimkan bentuk laporannya dalam bentuk file. Ya, jadi laporan tugas akhirnya dalam bentuk file, bukan di jilid atau bukan di print. Jadi untuk mudah, sekali lagi ya, ini dalam bentuk file nanti dikirimkan ke admin, dicek. Kalau misalkan
Mohon maaf dalam di print itu mohon maaf sekarang kita mengurangi ongkos saja ya biar mudah, tidak mengeluarkan banyak biaya di dalam bentuk file saja dikirim mulai dari sampul apa urut-urutannya dibuat semuanya, dibuat yang bagus baru dikirimkan nanti akan ada misalkan ujian, ujian juga bisa secara online. Oke ya, tidak ada pertanyaan dari sini? Cukup jelas ya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Ya, silakan, Pak. silakan. Ya, Ya, silakan. tidak ada. Silakan Mas Ali Nur yang mau bertanya. Kalau Halo, Pak. misalkan Pak, kalau halo, nge-lag lagi ya. Silakan, silakan. Halo, silakan. Kalau di lulusnya Pak ada nilai transkrip gak Pak? Halo, baik. Di mana, Mas? Halo? Putus, Kalau putus. halo. Halo, ya, bisa. Silakan, silakan. Kalau udah lulusnya Pak ada nilai transkrip gak Pak? Maksudnya ada kalau apa jenjang S kan ada nilai apa tuh? Oke, udah paham, paham. Ya, oke. Iya ya Pak. Jadi begini. Jadi PKN ini, praktek ini nanti, itu juga ada nilai yang dikira, makanya nanti kan ada di situ surat yang pertama ya. Surat. Yang kedua, ada namanya formulir persetujuan. Di sini nanti ada lembar. Jadi 3 lembar, ini pertama surat. Oke. Di lembar kedua itu nanti ada formulir persetujuan. Ya. Ada lembar ketiga berita acara penempatan. Jadi ada 3. Ini yang harus diisi oleh tempat praktek kalian. Jadi nanti penanggung jawabnya siapa, nomor WA-nya siapa, pembimbingnya siapa, itu ada di sini semua. Nah, untuk lembar penilaian kalian menjalani praktek itu nanti secara file akan dikirimkan ke pembimbingnya di sana. Mereka akan menilai kalian. Jadi tanpa sepengetahuan kalian itu menjalani praktek itu seperti apa gitu kan. Kalau praktek kurang bagus ini ya nilainya kurang bagus gitu kan. Dan nanti hasil penilaian itu nanti dikirim ke Unistama lagi. Yang mengirimkan bukan kalian karena yang adalah tempat prakteknya. Jadi nanti dikirim secara file juga hasilnya seperti itu. Nah, itu nanti baru untuk masukkan di dalam transkrip. Nah, setelah lulus itu baru mendapatkan pengakuan STTP, surat tanda tamat belajar, setara ijazah D1 keperawatan, yang jurusan keperawatan, yang jurusan administrasi, berarti D1 administrasi, itu ada 2 lembar. Satu adalah lembar kelulusannya, STTP-nya, yang kedua transkrip nilainya. Oh iya. Paham ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Ali Nurdin. Pak, Ya. mau tanya, Pak. Siapa yang bertanya nih? Pak, Amin Wahyudi, silakan. berarti kalau pas kita PKN tuh dikasih alma mater juga, Pak? Oke. Pas PKN dikasih apa tadi pertanyaannya? Alma mater kayak jaket gitu loh, Pak. Oke, baik. Jadi begini, biaya kemarin penjelasan pembiayaan sudah dijelaskan belum ya? Kalau belum sekalian saya jelaskan. Jadi di awal itu kan kalian sudah ditentukan sebenarnya pembiayaan, biaya studi selama 1 tahun, ya. Yang kelas online, kelas offline itu berbeda. Kalau yang kelas online itu untuk tahun ajaran kalian kemarin 2025 ini, tahun 2026 ke depan itu kelihatannya ada perubahan. Tapi 2025 yang kalian angkatan ini tuh, yang kelas online dan offline beda. Kalau kelas offline itu 10 juta, ya, mendapatkan beasiswa 3 juta, hanya membayar 7 juta. Nah, itu kelas offline. Nah, kalian yang kelas online itu seharusnya itu 8 juta. Tapi dapatkan beasiswa potongan biaya 3 juta, tinggal bayar 5 juta. Nah, 5 juta itu di dalamnya sudah ada termasuk tadi jas alma mater. Ya, jadi jas alma mater yang dipakai untuk praktek kerja nyata, untuk praktek besok itu, sebelum menjalani praktek nanti yang belum mendapatkan kiriman paket jas yang perlu dapat itu akan dikirim dengan jas alma mater,
terus buku panduannya, termasuk juga suratnya itu akan dikirim. Jadi nanti pada saat praktek itu memakai jasa amatir. Nah, jasa amatir juga dipakai untuk foto. Kalian nanti memakai jas, foto di dalamnya memakai baju putih polos, foto ya. Kalau bisa ya usahakan pakai dasi yang bagus gitu kan. Foto ya backgroundnya bisa biru bisa merah nanti diinformasikan oleh admin. Ya, nanti pakai jas itu untuk dikirimkan lagi ke Unistama sebagai nanti akan ditempel di dalam eh, lembar kelulusan tadi atau ijazah tadi. Oke, gitu ya. Tapi untuk mohon maaf, seragam identitas, kan seragam perawat putih-putih itu dari kita tidak memberikan, artinya tidak ada biaya untuk itu. Jadi kalau misalkan pengen memiliki seragam perawat putih-putih, karena di tahun terakhir diwajibkan, Mas perawat harus pakai seragam perawat putih-putih. Lah kalian bisa beli sendiri, nanti bisa komunikasi dengan bagian administrasi Mbak Nesla ya. Jadi berapa, misalkan baju perawatnya. Kalau atasan berapa, bawahan berapa. Kalau misalkan bawahan beli sendiri, atasan pesan sini silahkan. Kalau misalkan sudah punya perawat tapi pengen hanya beli bed atau logo saja berapa ya dipaketkan ya seperti itu ya. Termasuk juga seragam identitas jurusan administrasi. Misalkan ini kok praktek jurusan administrasi kok hanya pakai jasa amatir enggak pakai seragam administrasi, misalkan pakai baju administrasi, itu juga bisa nanti bisa beli ya sesuai dengan itu pesan bed di Unistama atau logo Unistama bisa seperti itu. Oke, baik. Yang perlu ditanyakan lagi? Halo, cukup jelas Mas Amin Wahyudi? Cukup ya? Ada yang bertanya Pak, lagi? izin Pak. Izin lagi Oke, Pak. silakan. Silakan. Berarti transkrip nanti Halo, baik. Bagaimana? Kurang jelas? pas lulus nilai transkrip berbarengan dengan ijazah gitu Pak. Oh iya, betul. Oh iya ya. Jadi Iya Pak, ya, Pak. nanti pengirimannya kalau misalkan di situ sekarang saya tadi menyinggung masalah biaya tadi ya, biaya 5 juta komplit kalau yang online. Tapi yang percepatan, yang online biasa itu kan 5 juta 1 tahun. Karena minta percepatan, maka ada tambahan free percepatan 1 juta menjadi 6 juta. Nah, dan nanti setelah dinyatakan lulus, ya ada namanya kalian mau wisuda atau tidak gitu kan itu bebas mau ikut juga bayar ndak ikut ndak usah bayar gitu kan. Nah kalau mah ndak ikut Pak yang penting bukti kelulusannya dikirim ya ndak apa-apa dikirim nanti bersama ada ijazah mapnya sudah dipaketkan semuanya komplit ada lembar ijazahnya transkripnya berdua dua lembar itu dikirimkan bersama fotokopi dan legalisir biasanya sudah digalisir sekalian untuk keperluan kalian dipakai bersama-sama. Termasuk kalau misalkan nanti dari perusahaan atau rumah sakit atau klinik yang kalian tempati praktek itu bisa untuk membantu menerbitkan sertifikat sekalian kita mintakan. Jadi nanti untuk dilegalisasi sekalian. Jadi dikirimkan paket sekalian. Jadi rumah sakit mana kita minta nanti kita terus nanti dikirimkan ke masing-masing peserta. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Ada berikutnya lagi tanya? Cukup jelas? Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya sekali lagi. Halo, mau Oke. tanya Pak. Halo. Oke, baik. Mas Amin, silakan. Kalau sama wisuda itu berarti totalnya 7 juta ya Pak. Kalau nggak wisuda berarti 6 juta gitu. Yang Apa itu yang gimana? percepatan atau biasa? Yang percepatan. Oke, baik. Ya, betul. Betul seperti itu. Berarti kalau wisuda 7 juta gitu Ge. Kalau Ye. nggak wisuda 6 juta. Ya, dan 6 juta. Kalau wisudanya kan 500. Pengurusan STB Ya. 500. Berarti tidak ikut wisuda, itu kan 6.500.000. Oh. Berarti kalau nggak wisuda berarti 6.500.000 gitu. Betul, ya. Oh. Berarti kalau wisuda berarti tambah 500.000 gitu Ge, Pak. Ya, betul. Wisudanya itu 500. Itu tergantung Oh. nanti apa ya, jumlah pesertanya ya.
Biasanya sekitar seperti itu karena kita juga tidak akan membebankan terlalu banyak kan yang penting kita ada apa wisuda. Tapi kalau memang tidak dikehendaki, beberapa angkatan yang online itu tidak mau karena juga jauh-jauh tempatnya. Kadang biaya wisudanya 500 tapi transportnya saja dari Kalimantan ke Jawa itu berapa juta itu juga diperhitungkan gitu kan. Ya, 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 ya. Seperti itu. Jadi yang penting ada bukti kelulusan. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Ya sudah Pak, udah paham Pak. Sudah paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, ini ya kami sedikit menyinggung bagi mereka yang nanti jurusannya keperawatan ya. Keperawatan ini kan baru jenjang 1 tahun atau D1. Kalian misalkan nanti dinyatakan lulus ya, kok langsung pengen lanjut ke S1 pas secara online juga. Nanti kita adakan lagi Zoom khusus yang mereka pengen lanjut ke jenjang 1. Baik itu yang keperawatan maupun yang misalkan administrasi. Administrasi bisa kemana Pak? Bisa ke manajemen, bisa mungkin ke jurusan yang lainnya ya, akuntansi atau apa. Kalau memang khusus administrasi ada, nanti kita akan coba infokan. Jadi ada Zoom khusus untuk menjelaskan program itu atau yang berminat langsung bisa hubungi nanti di admin. Nanti admin menghubungi saya akan jelaskan proses untuk S1, khususnya keperawatan juga. Bisa online sambil bekerja juga. Ya, itu. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, Izin Pak, terakhir Pak, izin Pak. silakan. Ya kalau misalkan RPL itu lanjutan S1 itu berarti 3 tahun Pak, apa gimana Pak Oke, baik. waktunya? Untuk saat ini ya, jadi kelasnya yang keperawatan itu kelas ekstensi sambil bekerja. Nanti ditempuhnya itu dalam waktu kurang lebihnya 3 tahun. Nah, karena masa studinya karena 1 tahun kan belum pengakuan kerjanya kan setelah kalian ini menunggu baru 1 tahun baru akan bekerja. Artinya belum bekerja sebelumnya, gitu kan di dunia kesehatan atau keperawatan. Makanya kan ini masih 3 tahun. Nah, untuk kelas RPL itu sesuai aturan dari Kemendikbud Dikti itu memang bekerjanya minimal adalah 2 tahun dibuktikan dengan surat, begitu kan? Iya. Ya, khusus untuk manajemen itu nanti bisa lah ditempuh dalam waktu kurang lebihnya 2 tahun, itu bisa. Untuk keperawatan khusus saat ini 3 tahun. Ini baru mencoba akan berdiskusi lagi dengan kementerian juga, dengan beberapa perguruan tinggi, di mana apakah nanti bisa ditempuh dalam waktu 2 tahun. Atau kalau misalkan D3 dalam waktu 1,5 tahun. Nah ini karena kesehatan tuh sangat berbeda dengan jurusan administrasi atau jurusan manajemen. Begitu ya. Oh berarti Pak syaratnya harus kerja dulu 2 tahun ya minimal ya? Ya, ini Kak Alinudin jurusan apa? Administrasi Pak. Administrasi. Saat ini bekerja atau belum? Kerja Pak. Kerja di mana? Di kereta Pak, LRT. Di kereta Pak, LRT. LRT, oke. Sudah berapa tahun? 1,5 tahun. Tahun setengah, oke, baik. Nanti akan berarti dari 1,5 tahun tambah di dalam penemuan administrasi D1 ini, kita usahakan nanti bisa untuk kelas di RPL 2 tahun ya. Oke. Ya Pak. Ya, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya Pak. Saya Pak Soleka. Oh ya, Mbak Soleka, mau bertanya apa Iya. nih? Begini Ya. Pak, kalau seandainya pengajuan magang itu dimulai bulan Desember kan saya mau magang. Nanti magangnya Ya. kalau nggak di Rumah Sakit Jogja ya di Semarang atau nggak di Magelang. Tapi nanti saya pengajuannya itu bulan Desember gimana Pak? Minta persetujuannya dari rumah sakit, pihak rumah sakitnya. Oke, Bisa baik. tidak Pak kalau Mbak Desember? Soleka, terima kasih. Ya. Mbak Soleka ikut percepatan atau yang kelas normal biasa? Iya Pak, kurang dengar lagi Yang gimana Pak? Percepatan Iya, atau bagaimana? normal 1 tahun? Yang 1 tahun Pak. Oke, ya kalau yang 1 tahun masih boleh, silakan. Karena kan masih jangka waktunya panjang. Jadi mau Desember, mau Januari pengajuan silahkan. Yang penting minimal nanti ke depannya 3 bulan, bisa sampai 4 bulan. Oke? Cukup jelas? Berarti saya kalau yang 1 tahun itu magangnya berarti bulan Januari atau bagaimana Pak?
Oh, tergantung dari rumah sakit atau tempat kliniknya. Jadi nanti surat dikirim, kan mengajukan ke rumah sakit dulu, ke klinik dulu. Dari sana menyetujui kapan? Karena kadang pihak rumah sakit itu kan tidak langsung ya. Seperti anak-anak Ya. di Unistama yang kelas reguler itu kami kerjasama dengan rumah sakit di daerah Salatiga sini. Itu saja pengajuannya harus 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi pengajuan dulu, nanti baru disetujui begitu. Kalau nanti Mbak Soleka misalkan mengajukan Oktober ini, November ya, kemungkinan misalkan disetujui Desember, ini bisa Desember praktek. Atau kalau misalkan Mbak Soleka minta juga bisa. Misalkan dengan rumah sakit ini mengajukan dulu, minta jadwalnya untuk dipraktek mulai Januari misalnya gitu. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh Ya. saja. Oh, baik. Oke. Udah, Bisa Pak, ya? udah, Pak. Oke. Ya. Udah, Pak. Ya. Ya, sudah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, sama-sama. Siapa yang bertanya lagi? Ya. Udah, Pak. Pak Mas Agung, silakan. Pak, untuk apa PKN-nya itu dimulai tanggal berapa ya, Pak? Untuk yang percepat. Oh, silakan. Nanti suratnya segera dikirim, baik file maupun paket. Setelah itu secepatnya mengajukan, karena di percepatan kan Januari sudah selesai nih. Makanya biar cepat selesai 3 bulan, langsung mencari yang mudah ya. Di mana tempatnya cepat aja. Kalau administrasi kan gampang tuh carinya. Jadi bisa November, Desember, Januari selesai kan? Jadi 3 bulan selesai. Sambil praktek, sambil bikin laporan, kelulusan Januari juga, prakteknya selesai Januari juga, selesai sudah. Oh iya, Oke. Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Udah, Pak, udah, Pak. Ya, cukup ya. Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga diberikan keberkahan semuanya. Sehat selalu. Kita akhiri dengan menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah SWT. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf untuk diambil foto gambarnya, silakan ditampakkan wajahnya, dibuka kameranya semuanya untuk di absen dulu oleh administrasi. Ya, yang belum tampak wajahnya silakan ditampakkan wajahnya. Pak, screen layarnya matiin dulu. Bentar, dimatiin dulu screen layarnya yang mana ya? Ini saya bukanya malah keliru kok tadi ya. Bentar, yang mana yang Di Zoom-nya tadi. malah no ya. Ini. Oh. Mana ini Mas Ali, Mas Agung, Mas Amin, Eka, Mbak Soleka, saya sekedar ya. Oke, silakan semuanya. Mas Ali Nurdin mana ini? Belum dibuka kameranya Mas Agung. Mbak Eka, Mbak Soleka, Udah, Pak, semua udah. buka dulu sebentar. Mbak Eka mana nih? Oke. Eka mana Eka? Mbak Eka sudah tidur ini. Oh, Pak, lagi di luar ini, Pak. Oh, lagi di luar Mbak Soleka. Mbak Eka, Eka belum tampak ini. Yuk, tinggal kurang 1. Eka. Oh, Eka sudah tidur ini Eka. Tinggal aja ya, Benar, Pak. Pak Desai. Cukup itu saja kelihatannya, silakan. Minum. Oke, Mbak Soleka lihat sini sebentar. Oh iya. Ayo Mbak Soleka, kita Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar. Ya. Bentar, saya simpen dulu. Oke, minta sembolnya semua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke ya, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Nesa, admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, sebelum mengakhiri untuk pertemuan pada siang hari ini, bisa segera dikirimkan untuk alamatnya, untuk pengiriman buku PKN dan juga suratnya ya. Itu ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Cukup? Bu, Apa? kalau langsung ke Unistama gimana, Bu? Langsung ke sana gimana? Kamu mau ke sini? Ya, nggak usah dikirim gitu kan, biar tanya-tanya juga, biar paham iya. gitu loh. Boleh, nanti tak kirim Kalau online alamatnya kan ya. belum paham. Apa? Kalau secara online kan belum secara terang gamblang gitu loh, Bro. Oh iya. Masih ada yang agak bingung gitu. Nanti saya kirim untuk alamat yang bisa kalian kunjungi ya. Ya. Oke. Sudah, ada lagi yang mau tanyakan sama Mas Agung mau ke Salatiga? Enggak, Bu, jauh, Bu. Apa? Enggak, Bu, tidak jauh. Itu Jauh. menurut Mas Amin. Kalau dekat ya. Motoran anak muda. Udah ya. Bu, itu nanti pengirimannya kira-kira bulan apa ya, Bu ya? Boleh yang penting kamu ngirim alamat dulu langsung tak kirim untuk PKN-nya. Oh ya ya, Bisa baik, Bu. sewaktu-waktu kalau mau diajukan bisa. Jadi nggak harus Iya, iya. tanggalnya kayak Oke. gitu ya. Sudah pusing Bulan beresain depan ini, aja ya, Bu ya, saya proses. kirim alamatnya. Oke, Apa? makasih ya, Bu. Ya. Bulan depan saja saya kirimnya alamat. Oke, saya Ya. akhiri ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan boleh meninggalkan Zoom.